Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Roy Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar berarti pengguna orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Marini 2014. Marini 2014 juga menjelaskan peran manajemen dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar itu meliputi 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan dan hubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasi atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review pengembangan fungsi sekolah. Dan terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Kerangka manajemen sekolah dasar itu dapat dilihat sebagai diagram berikut. Yang paling atas jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan. Di bawahnya peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tambahan. Peran sekolah di bawahnya peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Terus di bawahnya lagi ada laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Di bawahnya lagi wewenang yang di bawahnya lagi ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Di bawahnya lagi pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, mengatur manajemen pada saat ketidakadilan kepala sekolah. Lingkup manajemen sekolah dasar itu meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Pada awalnya itu pengakuan, kerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua adalah distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture, dan termasuk pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. 8. Organisasi kegiatan kokurikuler. 9. Pemeliharaan catatan. 10. Pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, setiap tahun. Promosi siswa kelas yang lebih tinggi. Koordinasi pekerjaan guru. Dari karakteristik sekolah dasar tersebut yang baik, yang memenuhi beberapa poin di bawah ini. Yang pertama itu ada kepemimpinan sekolah yang memiliki tujuan. Jadi kalau kepala sekolah tidak punya tujuan, bisa dikatakan sekolah dasar tersebut tidak efektif. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Kepala sekolah ini yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah dalam perencanaan. Keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan dalam kegiatan pengajaran. Kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif, tugas yang terdefinisi secara jelas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, terus catatan tertulis, dan yang terakhir keterlibatan orang tua. Jadi selain guru, kepala sekolah dan kepala sekolah, orang tua juga harus terlibat untuk menjadikan sekolah dasar itu efektif.
Sebab berikutnya adalah fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar ini adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat atau warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Siapa dong? Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diperhatikan menurut Baharudin. Yang pertama itu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian serta peranan prasarana pendidikan, pengembangan dan pekerjaan dalam bahan ajar. Yang menambah intensitas pelaksanaan pelatihan, training bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Waalaikumsalam.